Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kepatuhan kita kepada agama Allah. Dan sehingga Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, petunjuk, maunah kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Saya akan lanjutkan kepada penanya selanjutnya. Ya Ustadz, mohon dijelaskan tanda-tanda besar kiamat dan terutama apa itu Dajjal itu. Oke, tadi tanya umur umat, sekarang nanya ini ya tentang tanda besar kiamat. Ya, ada yang mengatakan begini hari ini nih, saat ini tanda-tanda kiamat itu kan ada dua, yang satu sugro kecil, yang satu kubro besar. Ada juga yang lebih membuat kita semakin mawas diri, bersiap-siap. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil ini hampir 100% sekarang sudah terjadi. Mungkin sudah 99,9%, ada sampai yang mengatakan demikian. Memang wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ingin menjelaskan yang tanda-tanda besar kiamat dalam beberapa hadis yang ini mirip-mirip redaksinya. Beberapa riwayat menjelaskan, di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi atau tegak hari kiamat itu hatta tarawna asral ayat, sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar itu. Di antaranya satu adalah duhon. Ini yang banyak menurut urut-urutannya para ahli hadis dan yang ahli akhir zaman atau eskatologi. Pertama duhon. Duhon itu apa? Duhon itu asap hitam. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, fartakib yauma ta'tis sama biduhanim mubin. Hada yaksan nas hada adabun alim, adabin alim. Rabbana ksif annal adab inna mu'minun. Jadi ini awan hitam dijelaskan dalam sebuah hadis akan terjadi selama 40 hari 40 malam menyelimuti bumi, sehingga dampaknya luar biasa. Disebutkan dari langit. Langit ini tidak dijelaskan apakah langit nomor 1, langit nomor 2, nomor 3, wallahu a'lam. Memang para ahli semacam misalnya Imran Hussein mengatakan, termasuk Ahmad Mubayyad, itu Dr. Ahmad Mubayyad menjelaskan juga, dan Profesor Dr. Imam Hussein ini bisa jadi ini dipicu juga oleh karena adanya perang high technology, perang nuklir, sehingga efeknya luar biasa sampai berefek kepada ya benda langit. Apakah yang di langit 1, langit 2, langit nomor 3, ceritanya wa'alam. Setelah itu terjadi keruntuhan teknologi, di mana orang akan kembali ke zaman awam. Mohon maaf, teknologi ini nggak berlaku ini. Bahkan konon yang berdampak sehingga memang bisa diprediksi. Seperti ada teori tentang meteor, benda langit yang akan jatuh ke bumi. Dan ini kalau diameternya saja 1 kilometer itu dampaknya bisa 1000 kali. 1000 kali atau 1 juta kali dahsyat dari Nagasaki dan Hiroshima. Bisa dibayangkan, konon yang nanti akan menghantam itu yang mengandung semacam zat-zat mengandung magnet, sehingga lengket benda-benda besi yang ada di bumi ini dan tidak berfungsi. Gelombang elektromagnetik terganggu, sehingga sinyal-sinyal HP nanti semua nih. Disitulah nanti ketika terjadi betul seperti Imam Mahdi turun, Dajjal ini hanya dengan senjata manual seperti dulu. Dan akan terjadi perang yang adil, tidak seperti sekarang ya. Palestina itu tidak berimbang melawan kekuatan senjata canggih bahkan nuklir, sementara dia hanya bersenjatakan ketapel. Tapi nanti di akhir zaman semua manusia bawa pedang sama pedang, tidak pakai jarak jauh. Nah, tapi sebelum terjadinya duhon ini mungkin akan ada wallahu a'lam. Apakah betul kirim-kiriman nuklir? Wallahu a'lam bishawab. Karena tadi ada tanda-tanda kecil yang mendahuluinya, di antaranya adalah sungai Efrat mengering, kemudian memunculkan emas, manusia berebut emas. Rasulullah berpesan jangan ikut-ikutan perang merebut dunia ini, di antara merebut emas. Dan bisa jadi karena ini, kata Rasulullah menggambarkan bagaimana dampak dari ini, peperangan ini jika ada 100 orang itu 99 meninggal. Tidak terbayangkan. Jadi kalau nanti terjadi betul wallahu alam perang seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah, kalau 100 yang berperang 99 meninggal itu senjata seperti apa? Itu kan bisa dibayangkan, itu tidak senjata biasa mungkin ya. Senjata apakah nuklir, apakah fosfor, apakah senjata biologis lainnya seperti apa, wallahu alam bishawab. Tadi yang jelas kemudian terjadi duhon ini ya. Duhon yang pertama, yang kedua
munculnya Dajjal. Nah, tadi karena bertanya dengan masalah Dajjal, Rasul mengatakan Dajjal ini anak keturunan Adam, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebut dalam hadis, tidak setiap nabi diutus oleh Allah kecuali dia mengingatkan bahaya munculnya Dajjal sang pendusta. Ya, Dajjal mendusta. Dia nanti ngaku Tuhan, apakah wahalam ya, bahkan ngaku Nabi Isa. Karena dia memang memiliki kelebihan yang di atas manusia. Dan Rasulullah katakan dalam sebuah hadis dari Hisam bin Amr al-Ansari menjelaskan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, kata beliau, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatu akbar minad dajjal. Kata Rasulullah, tidaklah, katanya, tidak ada di antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat sebuah fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Nah, ini penting karena pertanyaan seputar Dajjal saya akan sampaikan sedikit. Fitnah itu apa yang dimaksud fitnah Dajjal? Menurut para ahli menjelaskan, di antaranya Dajjal ini ketika semua efek duhan luar biasa, tanaman-tanaman tidak bisa hidup, kemudian akan terjadi kekeringan cukup panjang, banyaknya manusia yang mengalami semacam paceklik dan seterusnya, dia datang seolah-olah seperti Tuhan. Jadi konon Rasulullah menjelaskan Dajjal itu dari tangan kanannya bisa menghadirkan gunungan, bukan gudang lagi, gunungan makanan yang dibutuhkan manusia. Bisa mendatangkan hujan yang tadinya kering kerontang. Bahkan lebih dari itu Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini ada cerita yang luar biasa. Ya, cerita ini gambaran kira-kira kemudian orang-orang yang dikumpul. Dajjal akan menjelajah seluruh permukaan bumi kecuali Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Bukit Tursina katanya. Dari seluruh dunia akan didatangi dan mungkin akan menawarkan siapa yang punya anak, punya istri, punya suami, punya kakak, punya pacar, punya kakek yang udah mati, dihidupkan. Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya yang dihidupkan itu bukan manusia, tetapi jin yang menyerupai mungkin khodam ya atau korin. Semoga dia bisa dilihat manusia nampak, kemudian dia mengatakan, oh Tuhan kita telah menghidupkan kita sembah. Rasulullah mengatakan 2/3 penduduk bumi akan menjadi loyalis penyembah Dajjal. Ini singkat cerita, nanti Dajjal kemudian turunlah Nabi Isa yang ketiga. Nabi Isa ini yang akan Isa Al-Masih akan membunuh Masihid Dajjal. Itu sebagai catatan, kalau kita nanti misalnya anak cucu kita bertemu Dajjal, kata Rasulullah, ra'aitumuhu, kata Rasulullah, kalau kamu lihat Dajjal maka bacalah 10 ayat. Maka sekarang harus kita hafal 10 ayat surat Al-Kahfi atau akhir surat Al-Kahfi agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Dajjal selesai, Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian akan terjadi dabbah, binatang yang bisa berbicara mengingatkan mau hari kiamat. Kemudian terjadinya gempa longsor di timur, di barat, maksudnya di ujung timur, di ujung barat, di timur tengah. Yang tersisa hanya Syam. Di barat itu berarti Amerika, Eropa, Inggris, dan benua Amerika, Eropa itu hilang. Di timur itu Asia akan hilang, Indonesia, termasuk Australia, Cina itu akan hilang. Di Arab sendiri akan hilang, yang tertinggal adalah Syam. Inilah tanda-tanda itu berlanjung 1, 2, 3. Kemudian air yang akan menggiring matahari terbit dari barat, kemudian yang terakhir adalah manusia akan digiring menuju ke Syam dari Yaman, munculnya api. Ini tanda yang terakhir, tapi konon ceritanya orang beriman akan meninggal setelah matahari terbit dari barat sebelum terjadi longsor di timur, barat dan tengah tadi. Timur itu termasuk Indonesia ya, barat Eropa sama Amerika. Nah, singkat cerita inilah setelah terjadi itu orang beriman tidak menyaksikan ini. Dan alam semesta ini, itulah 10 tanda besar kiamat. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi renungan kita bersama dan memotivasi amal kita untuk senantiasa istiqomah, karena Rasul menjanjikan kita akan dapat pahala 10 kali dari para sahabat. Akan kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya setelah pesan-pesan yang akan segera lewat berikut ini.